Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan, Dr. Imam Yazid MA. Yang saya hormati narasumber kita pada muzakarah kali ini, Profesor Dr. Andre Sumitra MA. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawakan oleh Al-Ustaz Muhaisin Tanjung bin Sarbaini Tanjung MA. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana. Ya Fattah ya Alim, ya Razzaq ya Karim, iftah lana babal ilmi minal Qur'anil Karim waj'alil Qur'an rabi'a hayatina ya arhamar rahimin. Kota Medan, Dr. Haji Hasan Mansur MAG. Acara selanjutnya seminar pinjaman online dalam perspektif hukum Islam yang akan dipandu oleh Al-Ustaz Dr. Imam Yazid MA. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan segala ya, seminar online dilaksanakan oleh Komisi Fatwa MUI Kota Medan dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala nabiyyi ba'da. Yang sama-sama kita muliakan para narasumber dalam seminar hari ini. Saya mulai dari yang paling sudut, Profesor Dr. Andre Sumitra MA. Kemudian di sisi beliau Dr. Haji Hasan Mansur MA, serta yang setelahnya Dr. Haji Muhammad Ammar Adli LC.MA, serta seluruh peserta seminar yang hadir dalam kesempatan ini. Saya lihat ini banyak ragam, ada dari kalangan akademisi, cendekiawan, juga mahasiswa. Insyaallah apa yang kita bahas pada hari ini ada resolusi yang layak untuk kita siapkan, karena apa yang kita bahas ini cukup menarik perhatian kita, sebab perilaku sebahagian masyarakat tidak sedikit yang terjerat dengan pinjaman online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala nabiyyi ba'da. Yang sama-sama kita muliakan para narasumber dalam seminar hari ini. Saya mulai dari yang paling sudut, Profesor Dr. Andre Sumitra MA. Kemudian di sisi beliau Dr. Haji Hasan Mansur MA, serta yang setelahnya
Dr. Haji Muhammad Amar Adli LCMA, serta seluruh peserta seminar yang hadir dalam kesempatan ini. Saya lihat ini banyak ragam, ada dari kalangan akademisi, cendekiawan, dan juga mahasiswa. Insya Allah apa yang kita bahas pada hari ini ada resolusi yang layak untuk kita siapkan, karena apa yang kita bahas ini cukup menarik perhatian kita, sebab perilaku sebahagian masyarakat tidak sedikit yang terjerat dengan pinjaman online. Baik, Allah, pada hari ini alhamdulillah kita dapat melanjutkan berbagai program Majelis Ulama Indonesia Kota Medan yang salah satu perannya perlu saya sampaikan ada 6 peran Majelis Ulama itu dari pusat sampai ke daerah. Peran yang pertama itu adalah sebagai warasatul anbiya, ini peran primer itu. Peran sebagai ahli waris para nabi. Ya, oleh karena itu karena ada ahli waris para nabi, orang MUI ini ada beda. Nabi itu lam yuwar itu malan wala dinar, walakin warasu ilman. Nabi hanya mewariskan ilmu, tapi kata Rasulullah, "Faman akhadha faqad akhadha adzan wa jawab." Tapi barang siapa yang mewarisi ilmu itu pada dasarnya telah mewariskan harta yang luar biasa. Nah, inilah yang ada di ilmu ini. Makanya kalau kita lihat nanti snacknya kurang paten, nikmati aja lah itu. Nanti waktu makan siang, termasuk mungkin nanti ada yang transport ini, kayaknya ada ya. Kalau kurang lebih, ya maklum saja dari MUI. Yang paling utama, saya ulangi lagi, adalah mewarisi keilmuan. Oleh karena itu target kita ini yang pertama mau kita dapatkan pada pertemuan hari ini. Bagaimana ilmu bisa kita dapatkan dari profesor kita, dari Ketua Komisi Fatwa, dan termasuk mungkin nanti saya ada sedikit menyampaikan materi. Nah, setelah itu ada 5 lagi peran, tidak saya bacakan semua mungkin karena pembukaan saja. Tapi peran yang terkait pada hari ini adalah peran ri'ayah wa khidmatul ummah, peran membimbing dan melayani umat. Kenapa peran ini yang kita tonjolkan pada kesempatan hari ini, dan memang banyak kegiatan lain kita, peran itu yang diutamakan terkait dengan tema kita atau judul kita hari ini, pinjol, ya, pinjaman online. Kalau kita buka di HP Android kita itu, diketik saja di fasilitas Play Store-nya, nah, ya, diketik di Play Store itu pinjaman online, ya, banyak di situ aplikasi macam-macam. Yang tak diundang pun sering hadir di HP kita. Apa itu? Easy Cash. Easy Cash. Begitu buka, Easy Cash langsung. Masya Allah. Nah, dulu kita susah cari duit, sekarang duit itu disolong. Nah, Easy Cash. Tapi risikonya bagaimana dengan pinjaman itu? Ya tentu bagi orang yang sudah mengikuti aplikasi pinjaman online ini, bisa kita melihat plus minusnya dari aplikasi pinjaman online ini. Nah, ini perlu kita bincangkan bagaimana sebetulnya hukumnya. Nanti ada Ketua Komisi Fatwa membahas tentang hukum pinjaman online ini. Kemudian nanti secara ekonomi ada Profesor Dr. Andri Sumetra yang memang pakar di ekonomi Islam, ya, nanti akan kita bincangkan. Nah, ini penting bagi kita dalam rangka memahami apa yang dimaksud dengan pinjaman online yang pada hari ini terus-menerus ditawarkan, dijajalkan dengan iming-iming malah, kan gitu kan? Berbagai yang berbasis syariat. Nanti akan dijelaskan oleh
Prof. Andre. Ada Prof yang berbasis syariah. Ya, tentu ketika dia berbasis syariah, betul-betul murni tanpa riba. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak banyak mudaratnya seperti yang disampaikan Ustaz Hasan. Ya. Yang ketiga, terpenuhi rukun-rukun qol, yaitu yang 3 tadi. Ada akid, ada siwak, ada ma'qud alaih. Kalau itu tak terpenuhi, ya, berarti pinjaman itu atau pinjaman online itu hukumnya haram. Ditambah lagi di Indonesia, ya, dari sekian aplikasi pinjaman online ada 4.000-an, ya. Itu yang diawasi oleh OJK itu hanya 100-an aja. Yang saya baca tadi malam itu ada 101. Mungkin ada informasi baru dari Prof. Andre, hanya 101 yang diawasi oleh OJK, ya. Itu pun belum tentu halal. Karena apa? Karena di dalam ada riba. Nggak ada. Ya hampir saya katakan, saya bilang tidak ada pinjaman online itu yang tidak berbunga. Ya, tidak ada. Kalaupun nanti ada mikro kecil hampir 90%, betul ya? Nah, data menyebutkan bahwa mayoritas pelaku usaha di Indonesia ini usaha mikro kecil 90%, ya. Lalu yang menengah itu 9%-an, 8 atau sampai 9, 0, sekian persen itu yang konglomerat. Artinya aset atau kekayaan itu paling banyak dikuasai oleh kelompok atas, ya, yang jumlahnya hanya 0, sekian. Maka yang paling banyak ini sekarang UMK, usaha mikro dan kecil. Tapi tahukah kita ada satu lagi namanya ultra mikro, yang di bawah mikro lagi dia. Ya, ultra mikro itu yang di bawah 1,5 juta. Biasanya ada pembiayaan ultra mikro di bawah 1,5 juta. Maka saya ingin katakan, kita bisa segmen masyarakat kita. Masyarakat kita ini ada yang masyarakat miskin, benar ya? Ada masyarakat miskin. Menurut data BPS, hampir 9% menuju ke 10% masyarakat kita itu masyarakat miskin. Siapa mereka masyarakat miskin itu? Yang penghasilan satu keluarga dalam 1 bulan itu maksimal 2.324.000. Jadi kalau satu keluarga atau satu rumah tangga penghasilan per bulannya rata-rata 2.324.000, ini masuk kategori GKM, di bawah garis kemiskinan. Itu biasanya dapat bantuan bedah rumah, depan rumahnya itu dikasih tulisan, benar ya? Rumah ini menerima. Saya Ibu Cici Varianti dari Aisyah Kota Medan. Alhamdulillah Pak, untuk acara kita ini saya sangat tertarik. Dikarenakan dulu saya mungkin pernah ya Pak ya, jadi korban sih sebenarnya dari pinjaman online. Kalau dulu saya kan kurang paham Pak untuk aplikasi-aplikasi gitu ya kan, karena masuk di aplikasi itu pinjaman, tertekanlah pinjaman itu senilai Rp500.000. Jadi saya merasa tidak meminjam gitu karena saya tidak tahu Pak ya. Jadi setelah di proses mereka itu dikontak ke mereka, saya itu terutang jadi 5 juta dari 500.000. Dan mereka mendesak karena saya merasa itu masuk ke rekening katanya. Setelah saya lihat di rekening, saya memang tidak tahu berapa jumlah rekening yang saya punya. Ada masuk, saya cek, ternyata memang masuk 500.000. Jadi karena mungkin saya tidak paham tak aplikasi itu seperti apa. Jadi saya membayar sekitar 5 juta. Memang sudah
Pak Benjar, dan memang jadi kasus saat ini, terutama bagi, kalau saya lihat memang mohon maaf, bagi ibu-ibu di tempat saya paling banyak, ya ibu paling banyak kena pinjol ini kasusnya. Bahkan sudah tak jarang di antara mereka melarikan diri. Nah ini yang mau saya tanya Ustaz, karena kita dari Komisi Pendidikan, kami dari perwakilan BKMT di slide hari ini dalam PowerPoint itu ada untuk pegawai. Nah itu Pak, itu diajak untuk meminjam. Nah seperti dikatakan oleh Pak Irwan tadi, Pak, saya sendiri tidak melihat begitu bagaimana perbedaan antara bank konvensional dengan bank. Karena apa? Yang ditawarkan oleh bank syariah itu, baik itu dari kajian mudharabah, karena memang jelas ada bunganya, ada plafon sesuai situasi keadaan saat itu. Terima kasih. Saya dari Muslimat NU, Ibu Dani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagian saya ini cuma satu, makanya Ustaz Andre menyerahkan mic ke saya duluan, ya. Yaitu ini pertanyaan dari Bu Nania dari Muslimat NU. Mungkin ini juga nanti Ustaz Andre juga punya jawaban, ya, untuk cicilan rumah. Jadi begini Bu, kalau Ibu meminjam dari bank syariah, ya, maka kita sudah serahkan saja kehalalan bank itu, kehalalan uang yang kita ketika slip gaji kita masuk ke bank tersebut, sehingga dia sudah cek bahwa dari gaji kita masih ada yang bisa dia potong secara otomatis. Selesai urusan. Walaupun tidak ada jaminan, jaminannya adalah peron gaji kita. Itu terkait dengan kredit bank konvensional, kan gitu kan? Ketika tidak mampu, dia tidak mau membayar bunga pinjaman, itu kan riba. Iya, tapi waktu pinjaman online hukumnya haram. Pinjaman online hukumnya haram. mengingat waktu yang kita jadwalkan sudah melewati jadwal, maka setelah jawaban yang diberikan para narasumber, maka berakhirlah kegiatan seminar kita pada hari ini.